Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bertemu kembali di kuliah Fisika Dasar 2. Sebelumnya Ibu ingin minta maaf karena minggu kemarin Ibu belum bisa mengisi materi perkuliahan. Hari ini Ibu ingin melanjutkan materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin, yaitu tentang gaya dan medan listrik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya listrik, yang kita ingat dengan namanya hukum Coulomb, yaitu persamaannya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat, di mana gaya listrik sama dengan konstanta listrik dikalikan dengan muatan yang pertama dikalikan muatan yang kedua dibagi dengan jarak antara dua muatan dikuadratkan. Jadi kita sudah belajar apa itu gaya listrik, yaitu gaya yang terjadi ketika ada dua muatan yang berdekatan, baik itu gaya tolak menolak ataupun gaya tarik menarik. Baik, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan tentang medan listrik. Apa sih medan itu? Medan, kalau kalian masih ingat dengan medan perang, berarti medan itu adalah tempat. Sedangkan kalau listrik, medan listrik berarti tempat di mana akan ada gaya ketika ada muatan. Tempat di sekitar muatan di mana akan ada gaya jika terdapat muatan uji. Maksudnya begini, jadi medan listrik itu adalah area di sekitar muatan, baik itu muatan positif ataupun muatan negatif, di mana di sekitar muatan itu akan ada gaya jika terdapat muatan uji atau muatan yang lain. Misalnya begini, di sini ada muatan Q plus Q, jadi di sekitar muatan ini itu ada gaya jika terdapat muatan yang lain. Misalnya kita memberikan muatan uji Q, maka di sini akan ada gaya. Gayanya apa? Gayanya adalah tolak menolak. Jadi gayanya arahnya ke sana. Jadi arah gayanya ke sana, keluar, atau karena di sini positif sama positif maka tolak menolak. Jadi yang disebut dengan medan listrik itu adalah tempat sekitar muatan Q ini di mana akan ada gaya jika kita berikan muatan uji. Muatan ujinya di sini adalah Q kecil. Sehingga medan listrik itu kalau kita lihat, medan listrik itu nyata atau hanya konstruksi matematis saja. Jadi kalau kita lihat dari persamaannya, definisinya, medan listrik itu adalah gaya listrik dibagi dengan muatan uji yang di sini. Jadi F gaya listrik dibagi dengan muatan uji, maka gaya sendiri itu sama dengan medan listrik dikalikan dengan muatan uji. Kalau kita lihat persamaan yang di bawah, maka kita punya gaya listrik itu sama dengan K kalikan Q besar, Q kecil dibagi R kuadrat, jarak antara Q besar dan Q kecil. Kemudian gaya listrik sendiri itu sama dengan medan listrik sendiri itu sama dengan gaya listrik dibagi dengan muatan uji. Muatan uji yang kecil tadi kita masukkan ke persamaan K Q besar, Q kecil dibagi R kuadrat dibagi Q. Karena ini dibagi berarti kan kita masukkan dibagi ya, jadi hilang Q-nya, sehingga medan listrik itu persamaannya hanya K Q per R kuadrat. Karena medan listrik itu sebanding dengan gaya listrik, maka termasuk juga besaran vektor, karena besaran vektor ada tanda R-nya seperti ini ya. Jadi bagaimana medan listrik di sekitar muatan plus Q ini? Jadi kalau muatannya positif maka keluar dari muatan, maka arah medannya keluar semua. Kalau muatannya positif tadi, kalau muatannya positif maka medan listriknya itu keluar dari muatan. Jadi misalkan kalian bayangkan bola atau buah atau yang lain yang bentuknya lingkaran, maka medan listriknya itu keluar dari lingkaran tersebut.
keluar. Jadi dari seluruh luas permukaannya itu keluar dari lingkaran tersebut. Itu arah medan listrik dari muatan positif. Kalau muatannya negatif, maka arah medan listriknya itu menuju muatan. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau muatannya negatif, maka arah medan listriknya itu menuju muatan. Kemudian bagaimana kalau di sini terdapat contoh bagaimana medan listrik di titik asal? Kalau ada seperti ini kira-kira bagaimana ya? Nah, kita lihat dulu. Jika kita lihat misalnya di titik asal, bagaimana kalau ada di titik asal, bagaimana kalau ada di titik sini. Kita coba tidak perlu mengerjakan dulu, kita hanya ingin mengetahui arahnya. Jadi jika yang ditanyakan adalah medan listrik di sini, maka medan listriknya itu dipengaruhi oleh Q1, ini Q1, dan Q2. Kita lihat medan listrik yang dipengaruhi oleh Q1 di titik asal itu berarti arahnya keluar dari muatan, karena di sini muatannya positif, maka keluar dari muatan, berarti ke arah sana. Ini E1, medan listrik yang dipengaruhi oleh Q1, muatan yang pertama. Bagaimana medan listrik yang dipengaruhi oleh Q2? Karena Q2 juga positif, maka arah medannya ke sana, E2. Kalau besar muatannya sama, maka di sini saling menghilangkan karena arahnya satunya ke sana, dan jaraknya sama, sehingga nanti ini medan listrik di titik asalnya adalah 0. Namun bagaimana jika medan listriknya ada di sini? Yang ditanyakan adalah di titik sini. Maka kita lihat bagaimana medan listrik yang dipengaruhi oleh Q1. Baik, Q1 di sini, karena di sini positif, maka arah medannya ke sana. Kan keluar dari muatan ya. Keluar dari muatan berarti kan di sini arahnya. Ini E1. Kemudian bagaimana dengan Q2? Q2 berarti arahnya ke sana. Ini E2. Karena keluar dari muatan. Nah, berarti kalau yang ini membentuk E totalnya adalah ini berarti E totalnya sama dengan, karena ini vektor ya, berarti E1 ditambah E2. Jadi di sini. Baik, kita coba dulu contoh soal yang pertama. Kita mulai dari yang mudah dipahami. Sebuah muatan Q sama dengan 8 mikrokulom berada 0,8 meter dari titik A. Hitung medan listrik di titik A. Jadi diketahui muatan Q sama dengan 8 mikrokulom. Mikrokulom berarti 8 kali 10 pangkat min 6 kulom. Berada 0, misalnya di sini Q ya, karena di sini plus 0,8, berarti di sini titik A-nya. Yang ditanyakan adalah medan listrik di titik A sini. Berarti medan listriknya arahnya ke sana, jadi EA. Karena muatannya positif. Kalau muatannya positif itu keluar dari muatan, berarti ke arah sana. Kita coba hitung. E sama dengan K Q per R kuadrat. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Dikalikan Q-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 kulom dibagi dengan jaraknya adalah 0,8 ya, 0,8 meter dari titik A, berarti di sini 8 kali 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan.
Nah, meter sama meter hilang ya. Kemudian kulom di sini hilang, ini tinggal 1. Sama dengan 9 kali 8 itu berarti 72. 72 dikalikan 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat min 6, jadinya 10 pangkat 3 dibagi dengan 8 kali 8 berarti 64 dikalikan 10 pangkat min 2 sama dengan 72 dibagi 64 sama-sama dibagi 8 ya, berarti 9/8 kali 10 pangkat min 5. Lupa tadi satuannya adalah Newton per Coulomb, jadi sisanya. Karena tadi Newton per Coulomb ini berasal dari gaya permuatan, jadi Newton per Coulomb. Jadi satuannya medan listrik adalah Newton per Coulomb. Jadi medan listriknya adalah 9/8 kali 10 pangkat 5 ya, ini plus 5 Newton per Coulomb. Baik, ini contoh soal yang pertama. Sebuah muatan terletak di titik asal dan muatan sebuah muatan Q1 sama dengan 7 mikrocoulomb terletak di titik asal, dan muatan yang kedua Q2 min 5 mikrocoulomb terletak pada sumbu X 10 cm dari titik asal. Tentukan medan listrik di titik P yang mempunyai koordinat 0,20 cm. Berarti kita gambarkan dulu. Kita membuat koordinat dulu ya, kartesius. Ini titik asalnya. Titik asalnya di sini adalah Q1. Q1 itu adalah positif ya. Kemudian Q2 itu 10 cm dari titik asal. Kalau 10 berarti di sini min ya. Q2 itu min. Ini 10 cm. Yang ditanyakan adalah ini X, ini Y. Yang ditanyakan adalah medan listrik di titik P. Ini anggap 20 ya di sini. Berarti di titik P adalah 0,20. Berarti di sini ini 20 cm. Ini adalah titik P-nya. Yang ditanyakan adalah medan listrik di titik P ini. Medan listrik di titik P ini dipengaruhi oleh dua muatan, yaitu Q1 dan Q2. Berarti kita tuliskan dulu arahnya. Kita lihat di sini di titik P dipengaruhi oleh Q1, arah medannya kemana? Karena di sini positif, maka arahnya ke atas karena keluar dari muatan. Jadi E1 arahnya ke atas. Kemudian yang dipengaruhi oleh Q2 karena di sini minus, berarti menuju muatan. Kalau menuju muatan berarti arahnya ke sana. Ini adalah E2. Kemudian kita cari satu per satu. Kita lihat, hitung dulu. E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. Makanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat kalikan Q1. Q1-nya adalah 7 mikrocoulomb. 7 mikrocoulomb berarti 7 kali 10 pangkat min 6 coulomb dibagi dengan Q1. Jarak Q1 dengan P itu adalah 20 cm. Berarti di sini 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Kuadratkan sama dengan ini, meternya hilang sama ini, sentimeternya tinggal coulombnya tinggal 1. Ini min 9 kali 7 itu sama dengan 63 kali 10 pangkat 3 dibagi ini 20
kuadratkan berarti 400 ya, berarti 400 dikalikan 10 pangkat min 4 Newton per Coulomb. Ini dihilangkan sama ini jadinya min 2, berarti sama dengan 63 dibagi 4. 63 dibagi 4 sama dengan 60 dibagi 6 dibagi 4 itu sama dengan 1. Kemudian 23 dibagi 4 sama dengan 5, sisanya 3, berarti 15,3 dibagi 4, 30 dibagi 4 itu sama dengan 1575 kali 10. Ini min 2 pindah ke atas jadi 5 ya, jadi ini 5 Newton per Coulomb. Kemudian E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat kalikan 5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dibagi dengan jarak antara P dengan Q2 itu sama dengan, kita menggunakan Pythagoras, berarti akar dari 20 cm kuadrat ditambah 10 cm kuadrat sama dengan 400 tambah 100 berarti 500 cm. Akar 500 berarti 10 akar 5. Berarti kita masukkan jaraknya di sini sama dengan atau kita tulis akar 500 ya, berarti 10 akar 5 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan sama dengan 9 kali 5 kali 10 pangkat 3. Ini meternya dicoret sama ini tinggal 1, berarti ini akar 500 kali 10 pangkat jadi 10 pangkat min 4. Ini sama ini hilang, ini tinggal min 2, berarti sama dengan ini Newton per Coulomb sama dengan ini 5 coret sama 5, 9 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Jadi kita sudah punya medan listrik E1, E2. Nah, sekarang bagaimana medan total di titik P? Medan total di titik P maka kita kaitkan dengan vektor, karena E1 dan E2 ini membentuk vektor ya. Bisa juga kita menggunakan persamaan E totalnya sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat plus 2E1 kali E2 cos theta. Jadi theta ini adalah sudut antara E1 dan E2. Berapa theta antara E1 dan E2? Maka kita mencari dulu sudut antara ini theta yang di sini
Theta yang di situ itu sama dengan kita gunakan kan yang diketahui sin cos juga bisa ya, cos theta 2 itu sama dengan, kalau cos yang di sini ya yang deket berarti y per r, y nya adalah 20 cm dibagi dengan r nya adalah 10 akar 5 sama dengan 2 per akar 5. Ini memang harus menggunakan kalkulator ya, sama dengan berapa. Kemudian theta 2 nya sama dengan arcus cos 2 per akar 5 sama dengan berapa. Kita lanjut di slide berikutnya ya, supaya di sini tidak. Baik, kita lanjutkan contoh soal nomor 2 tadi. Ibu tuliskan lagi, Ibu rangkum lagi ya. E1 tadi sama dengan 15,75 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Kemudian E2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Kemudian yang dicari tadi adalah kita gambarkan lagi ya. Di sini ada Q1, Q2, kemudian di sini adalah titik P. Di sini adalah E1-nya. E2-nya adalah ke sini. Ini positif, ini negatif. Yang kita cari tadi E2 yang di sini ya. Tadi cos theta 2 sama dengan Y per R, Y nya adalah 20 per 10 akar 5 atau sama dengan 2 per akar 5. Maka kita bisa mencari tetanya. Theta 2 sama dengan arcus. Kalau kalian pakai kalkulator bisa menggunakan cos min 1 ya, 2 per akar 5 itu hasilnya bisa dicari menggunakan kalkulator ya, 27 derajat. Nah, kita sudah tahu di sini 27 karena di sini berpelurus, maka di sini tetanya adalah theta sama dengan 180 dikurangi theta 2. Berarti 180 dikurangi 27 sama dengan 153. Maka kita bisa masukkan ke persamaan tadi. E total itu sama dengan akar dari E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2E1 E2 kalikan cos theta sama dengan E1 nya tadi 15,75 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb kuadrat ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb kuadrat ditambah 2 kali 15,75 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb dikalikan 9 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb dikalikan cos 153 sama dengan, ini bisa kalian kerjakan sendiri ya. Nah, ini berapa ditambah berapa ditambah berapa, cari nanti ketemunya adalah Newton per Coulomb. Jelaskan tentang garis-garis medan listrik untuk beberapa muatan. Jadi jika terdapat dua muatan, aturan menggambar garis medan listrik yang pertama,
garis harus dimulai dari muatan positif menuju muatan negatif, karena muatan arah medan listrik dari muatan positif itu keluar, kemudian kalau muatan negatif itu masuk ke dalam, berarti dari muatan positif ke muatan negatif. Kemudian jumlah garis yang meninggalkan muatan positif menuju muatan negatif harus sama jumlahnya. Jadi misalnya yang keluar dari muatan positif itu 5, maka yang masuk ke muatan negatif itu juga 5. Tidak ada dua garis medan yang saling bersilangan, jadi tidak boleh bersilangan seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada dua muatan positif dan muatan negatif. Jadi muatan positif, medan listriknya kan keluar dari muatan, jadi keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Ingat, jumlah garisnya itu sama yang keluar dengan yang masuk. Coba kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini maka yang masuk juga 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga sama saat. Ini kalau karena langsung masuk ke sini berarti kan jumlahnya sama ya. Jadi jumlah garis medan yang keluar dari muatan positif ke negatif itu jumlahnya harus sama dan tidak ada yang bersilangan. Bersilangan itu maksudnya satunya ke sana, satunya ke sini gitu. Itu antara muatan positif dan negatif. Bagaimana kalau muatan positif dan muatan positif? Maka karena sama-sama muatan positif kan keluar dari muatan, berarti seperti ini. Kalau dalam gaya itu kan tolak menolak, jadi arah medan listriknya itu sama seperti ini. Ingat, dalam menggambar jumlah muatan yang keluar dari muatan positif satunya sama yang muatan positif satunya itu juga harus sama. Kalau tidak percaya kalian hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bagaimana kalau di sini medan listriknya pada plat yang bermuatan positif dan negatif, maka arah garis medannya itu tetap dari plat positif ke plat negatif. Jadi dari plat yang bermuatan positif ke yang negatif. Jadi jumlahnya juga harus sama. Ini yang keluar 3, ini yang masuk 3. Ini yang masuk berapa? Yang keluar berapa, yang di sini masuk berapa. Jadi jumlahnya harus sama. Gitu. Ini konsep ya. Baik, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan tentang medan listrik pada distribusi muatan kontinu. Kalau tadi kita mencari medan listrik pada muatan titik ya, ada muatan 1, muatan 2, bagaimana medan listriknya di titik P seperti itu. Sekarang bagaimana kalau muatannya itu terdistribusi kontinu? Misalnya bentuknya seperti ini, bentuknya tidak teratur gitu ya. Maka hitunglah medan listrik di titik P. Di titik P ini berapakah medan listriknya? Titik P sini dipengaruhi oleh muatan yang kontinu di sini. Maka kita mencarinya menggunakan persamaan delta E sama dengan K delta Q per R kuadrat. Karena medan listrik ini terdistribusi, medan listrik totalnya oleh seluruh elemen yang ada di sini itu sama dengan ini, maka persamaan akhirnya itu sama dengan ini ya. Medan listriknya kita mencari menggunakan persamaan E sama dengan K integral dq per R kuadrat. Jadi kalau distribusi muatannya kontinu itu misalnya berbentuk cincin, lingkaran, cakram, batang itu, maka muatannya itu terdistribusi kontinu gitu ya. Jadi kita menggunakan persamaan E sama dengan K integral dq per R kuadrat. Pasti bingung kan? Sebelum contoh, Ibu jelaskan dulu terkait dengan pada muatan yang
terdistribusi secara merata pada yang berbentuk volume, maka kita menggunakan rapat muatan volume. Rapat muatan volume lambangnya adalah Rho. Rho sama juga dengan massa jenis ya, tapi kalau dalam listrik kita Rho itu adalah rapat muatan volume, dimana Rho sama dengan Q per V. Q per V muatan per volume. Kemudian kalau muatannya terdistribusi secara luasan, maka lambangnya menggunakan tau sama dengan Q per A, dimana rapat muatan permukaan sama dengan muatan per luasan. A ini adalah luasan, Q adalah muatan. Kemudian jika muatannya terdistribusi sepanjang garis dengan panjang L, maka rapat muatan permukaannya adalah lambda sama dengan Q per L. Jadi lambda ini adalah lambang dari rapat muatan panjang. Ini bukan permukaan ya, permukaan yang ini ibu keliru menulisnya. Lambda sama dengan Q per L. Kemudian turunannya adalah, jika di sini dq, rapat muatannya kan tidak berubah, yang berubah ada volume, berarti dq sama dengan Rho dV, dq sama dengan tau dA, dq sama dengan lambda dL. Mungkin kalian bingung apa maksudnya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini ya. Suatu batang dengan panjang L memiliki muatan positif homogen persatuan panjang lambda dan muatan total Q. Hitunglah medan listrik pada titik P yang terletak pada sumbu batang yang panjang dan berjarak A dari salah satu ujungnya. Jadi yang diketahui di sini adalah suatu batang dengan panjang L memiliki muatan positif. Muatannya terdistribusi secara homogen sepanjang batang ini. Maka carilah medan listrik di titik P di sini. Titik P berarti karena di sini batangnya adalah positif, maka medan listriknya keluar dari muatan ya, keluar dari sana, berarti arahnya ke sana. Karena di sini positif batangnya, maka arah medannya arahnya ke sana. Nah, berjarak A dari titik P. Maka kita mencarinya menggunakan persamaan integral tadi, E sama dengan integral K dq per R kuadrat. R-nya kita ganti dengan X karena kita di sini menggunakan yang berubah adalah X. dx ini adalah elemen perubahan dx-nya. Kemudian dq, karena kita menggunakan panjang, maka dq sama dengan lambda dx. Tadi ya diketahui untuk mencari medan listrik pada muatan yang terdistribusi secara kontinu. Ini karena yang berbentuk batangnya bermuatan positif, maka kita menggunakan E sama dengan K integral dq per R kuadrat. Karena K-nya tidak berubah, konstanta ya, maka di depan. Kemudian di sini ada batas bawah sama batas atas. Karena di sini dari batas atasnya adalah sampai sini. Ini berarti kan L ditambah A. Batas bawahnya adalah di sini. Jadi sampai A saja. Berarti di sini A. Batas atasnya adalah L plus A. Kemudian kita punya pada muatan panjang, rapat muatannya adalah Q per L. Dari sini kita bisa mencari turunannya, dq sama dengan lambda dx. Kenapa kita ganti x? Karena di sini kita menggunakan perubahan elemennya adalah x. Jadi jangan bingung kalau ada L ada x. Jadi X, L, S itu menandakan simbol dari jarak atau jarak suatu posisi suatu benda gitu ya. Jadi kita bisa masukkan ke persamaan ini, K sama dengan E sama dengan K. Ini batasnya adalah L plus A, di sini A. dq-nya kita ganti dengan lambda dx dari sini. Tadi kita ganti dengan lambda dx dibagi dengan
Karena kita menggunakan X, maka R-nya kita ganti dengan X kuadrat, sama dengan K integral L plus A, ini sampai A, lambda dx per x kuadrat. Karena lambdanya tidak berubah, karena ini rapat muatan berpanjang, maka bisa kita pindah ke depannya. Ini K kali lambda integral L plus A, ini A dx per x kuadrat. Masih ingat integral ya? Jadi kalau ada integral seper x kuadrat itu sama dengan berapa? Kan sama aja dengan, tuliskan di sini, ini E sama dengan K kali lambda integral ini L plus A, ini A, kan sama aja dengan X pangkat min 2 dx. Jadi integralnya adalah K kali lambda ini L plus A, ini A. Masih ingat persamaan integral kan ya? Seper min 2 plus 1 kalikan min 2 plus 1 dx, sama dengan K kali lambda integral L plus A, ini A, ini min, ini 1 ya, berarti kan X pangkat min 1. X-nya hilang ya, berarti sorry ibu hapus dulu. Jadi hasilnya adalah kalau kita hilangkan dx-nya itu sama dengan min 1 per x ya, karena di sini min 1, batas atasnya adalah L plus A, ini A. Lalu kita masukkan K kali lambda sama dengan A kalikan min seper L plus A, min ini kan dikurangi, karena di sini min berarti jadi plus ya, min kali min jadi plus, berarti seper A, sama dengan, kalau kita samakan penyebutnya berarti di sini K kali lambda ini A, di sini plus L plus A bagi dengan A kalikan L plus A. Nah ini sama ini hilang, jadinya tinggal E sama dengan K kali lambda L A kalikan L plus A. Lambda sendiri tadi sama dengan Q per L, maka kita ganti dengan K Q kalikan L dibagi L kalikan A kalikan L plus A. L ini hilang ya, jadi medan listriknya adalah K Q per A kalikan L plus A. Nah nanti kalau diketahui misalnya A nya itu 5 cm, maka kita masukkan ke A ini L nya 10 cm, maka kita masukkan, maka ketemulah medan listrik di titik P pada batang di sini ya, yang dipengaruhi oleh batang bermuatan positif di sini. Baik, kira-kira sampai di sini. Terima kasih untuk pembahasan yang medan listrik pada distribusi muatan kontinu. Ibu hanya ingin memberikan pemahaman yang lain ya. Insya Allah tidak ibu keluarkan di UTS, karena mungkin di sini kalian masih bingung tentang integral karena belum mendapatkan materi integral. Baik, ibu akhiri perkuliahan pada hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.